Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Milhan Hakim, kedua, Lia Fawatin Wardah, yang ketiga, Silvi Wahidatus Solihah. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Yang kedua, dasar pertimbangan pemilihan strategi tersebut. Ketiga, langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajarannya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Yang kelima, upaya pemecahan kasus pembelajarannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Milhan Hakim. Saya akan menerangkan tentang pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah proses belajar siswa, proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan juga minat siswa. Jadi kita harus mengetahui bagaimana apa yang bakat minat siswa kita itu seperti apa. Lalu strategi pengajaran yang berorientasi pada peserta didik dirancang untuk menyediakan sistem belajar yang fleksibel sesuai dengan kehidupan dan gaya belajar siswa. Jadi ketika sudah mengetahui apa yang diinginkan siswa, apa bakat mereka, bakat minat mereka seperti apa, maka kita harus mampu mencari strategi yang tepat agar dapat memaksimalkan potensi tersebut. Lalu, lembaga pendidikan dan guru tidak berperan sebagai sentral, melainkan hanya sebagai penunjang. Jadi, peserta didik hanya mencari peserta didik dapat mencari ilmunya sendiri melalui berbagai literatur, baik dari internet, buku, dan lain sebagainya. Jadi guru hadir di kelas bukan sebagai pemberi materi atau yang memberitahu materi, tapi sebagai orang yang memberikan stimulus dan juga meluruskan apa yang salah ketika ada di dalam kelas tersebut. Saya Lia Fawatin Wardah sebagai presentator kedua akan menyampaikan materi mengenai dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Dalam pemilihan strategi pembelajaran terdapat prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sebagai berikut, yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah harus diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu, tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan pendidik. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik sangat cocok digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan pemecahan masalah. Contohnya, seperti kegiatan diskusi. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Pendidikan sering lupa dengan hal ini. Banyak pendidik yang terkecoh oleh sikap peserta didik yang pura-pura aktif padahal tidak. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas tidak dimaksud terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Pendidik sering lupa dengan hal ini. Banyak pendidik yang terkecoh oleh sikap peserta didik yang pura-pura aktif padahal tidak. Yang ketiga ada individualitas. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik baik digunakan untuk mengembangkan potensi individualitas. Karena metode tersebut menghindari peserta didik mendominasi pembicaraan dalam kegiatan pembelajaran dan atau peserta didik yang diam sama sekali. Yang keempat ada integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegrasi. Ada juga sejumlah prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran sebagai berikut.
Yang pertama ada interaktif. Melalui interaktif, memungkinkan kemampuan peserta didik akan berkembang baik mental maupun intelektual. Yang kedua, inspiratif. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, menantang. Yang kelima, motivasi. Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan peserta didik. Tanpa adanya motivasi, tidak memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar. Maka dari itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas pendidik dalam setiap proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Yang pertama, pendidik membuka kegiatan pembelajaran sebagai langkah awal pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, pendidik sedikit menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Kemudian, peserta didik berdiskusi dan mencari sumber belajar dan alat pendukung yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai tersebut. Pendidik juga selalu memotivasi peserta didik untuk terus terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Sehingga tidak hanya pendidik yang merumuskan tujuan pembelajaran, tetapi peserta didik juga ikut menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik membantu peserta didik mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Contohnya seperti menentukan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Yang kelima, peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai masalah yang sedang didiskusikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Keenam, pendidik mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik dalam merencanakan, menyiapkan, menyelesaikan tugas, dan membantu peserta didik berbagai tugas dengan temannya. Ketujuh, pendidik memberikan penjelasan terhadap materi yang sedang dipelajari dan memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sebagai partisipasi aktif peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran berdasarkan masalah dalam kegiatan pembelajaran. Ini pendidik dan peserta didik memiliki peran yang sama, hanya tugasnya berbeda. Pendidik dan peserta didik bersama-sama menentukan tujuan pembelajaran sampai dengan merumuskan kesimpulan. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang B, kekurangan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang hanya siswa yang mengetahuinya secara pasti. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru, seperti kemampuan guru, sikap profesionalitas guru, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar guru. Upaya pemecahan kasus pembelajaran. Yang pertama, mendengarkan dan diskusi. Diskusi berarti kegiatan pemecahan masalah dengan bertukar pikiran melalui pendapat-pendapat dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, pembelajaran dengan metode think, pair, and share. Dalam pembelajaran ini, siswa dan guru saling memberi dan menerima pemikiran-pemikiran melalui saran dan pendapat. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan masalah. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru dan siswa memiliki peran yang sama, hanya saja tugasnya yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.